morning, student. How are you today? I hope you are always good. Now we want to learn about Christian religion education. Before we start it, let's pray together. Lord Jesus, we want to study. Please bless us so we can study well. Thank you, God. We have prayed. Hallelujah. Amen. Anak-anak, kita memulai pembelajaran kita mengenai makna hidup remaja Kristen. Miss ambil dari kompetensi dasar, menerapkan teladan Yesus Kristus dalam hal berkarya bagi sesama dan dunia. Tujuan pembelajaran ini agar peserta didik mampu menjelaskan pengertian berkat Allah dan peserta didik mampu memahami panggilannya untuk menjadi berkat, baik bagi keluarga maupun bagi sesama atau orang lain. Jika kalian Miss berikan pertanyaan mengenai berkat, apa sih berkat itu? Apakah berkat itu mengenai tentang keuangan atau nilai sesuatu hal yang besar yang kita miliki, baik di dalam kekayaan? Atau berkat itu apakah harus semata-mata dengan suatu hal yang membuat kita bahagia atau membuat kita memiliki banyak fasilitas, keuangan, atau apapun itu? Nah, di sini Miss akan menjelaskan apa itu berkat. Apakah menolong orang lain adalah berkat? Apakah kita memiliki teman bagi sesama itu adalah berkat? Banyak hal jika kita teliti, bahkan orang lain mungkin mengatakan bahwa kita diberkati ketika kita memiliki segalanya. Ketika kita memiliki sesuatu hal yang orang lain tidak miliki. Nah, berkat itu bisa dari sesuatu hal yang dekat dengan kita. Contoh, kita memiliki teman yang baik, itu adalah suatu berkat. Kita memiliki keluarga yang utuh, itu juga adalah suatu berkat. Kita memiliki teman yang bisa menolong kita, mendengarkan kita sharing, mendengarkan keluh kesah kita, itu juga adalah suatu berkat. Jadi berkat itu bukan semata-mata kita memiliki uang yang banyak, kita memiliki rumah yang besar, kita memiliki mobil, kita memiliki emas, sesuatu hal yang berharga ataupun bernilai. Ya. Jadi kita bisa melihat bahwa berkat itu ada di sekeliling kita. Kita dapat merasakan kasih Tuhan, itu adalah sebuah berkat anugerah yang Tuhan berikan dalam diri kita. Nah, jika berkat itu bukan hanya sekedar sesuatu hal yang bernilai atau sesuatu hal dengan materi, berkat itu ada di sekeliling kita. Ketika kita masih sehat, kita masih bisa tersenyum, kita masih bisa berdoa, kita masih bisa berbicara, bahkan kita masih bisa berbincang-bincang dengan keluarga, itu adalah suatu berkat. Jadi ingat bahwa berkat tidak semata-mata tentang materi atau keuangan atau kekayaan. Berkat di dalam bahasa Ibrani yaitu barak, yang berarti memberkati, memberi salam atau menghidupkan. Dalam bahasa Yunani dari kata eulogia, yang berarti perkataan yang indah. Contohnya, Allah memberikan berkat atau memberkati Nuh dan keturunannya. Ketika Nuh, Tuhan panggil untuk membuat bahtera. Nuh adalah orang yang taat. Ia mau menaati atau menuruti perintah Allah sehingga ia diberkati oleh Tuhan dari kejadian sesuatu musibah, yaitu pada saat itu diturunkan air bah. Hanya ke-8 orang ini yang selamat, yaitu istri Nuh, anak-anak beserta mantunya.
Kita tahu bahwa cerita tentang Nuh itu adalah cerita yang sudah sering kali kita dengarkan, bahwa Allah memberkati Nuh serta keturunannya. Lalu yang kedua contohnya yaitu Tuhan memanggil Abraham untuk memberkati Abraham. Nah, di sini berkat apa sih yang Tuhan berikan? Tuhan menjanjikan Abraham keturunan. Namun ketika Tuhan memberikan keturunan, Abraham sudah berusia 100 tahun. Nah, itu luar biasanya Tuhan ya. Kita tidak bisa menyelami pikiran Tuhan yang begitu luar biasa. Sehingga Tuhan memanggil Abraham, memberkati Abraham. Artinya apa? Memberikan kehidupan yang lebih baik melalui keturunannya. Di situ dikatakan bahwa Tuhan akan memberikan keturunannya menjadi bangsa yang sangat besar. Bahkan dikatakan bahwa di dalam firman Tuhan, Tuhan itu akan memberikan berkat menjadi bangsa yang sangat besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Kalau misalnya kita teliti, bagaimana cara kita menghitung pasir? Segenggam aja mungkin kita hitung satu hari itu sudah berapa banyak ya nah ya. Begitu juga dikatakan bahwa Tuhan memberikan keturunan menjadi bangsa yang besar seperti bintang-bintang di langit. Kita tahu tidak ada yang bisa menghitung bintang. Namun di sini Tuhan menjanjikan berkat melalui keturunannya. Bahkan kita dikatakan bahwa saat ini kita pun dikatakan bahwa kita adalah keturunan Abraham. Ya. Nah, menjadi berkat itu bagaimana sih cara kita menjadi berkat? Contohnya menjadi berkat dari talenta yang kita miliki, yaitu keahlian yang kita miliki dapat menjadi berkat bagi sesama. Contohnya, ketika kita diberikan Tuhan kepandaian, kita tidak menyimpannya itu sendiri, kita dapat membagikan kepada orang lain. Contohnya bagaimana, Miss? Kita dapat mengajari orang-orang yang tidak pandai di dalam satu bidang. Contohnya ketika kamu dapat pandai di dalam satu bidang yaitu matematika, kamu bisa mengajarkan kepada orang-orang yang tidak mengerti mengenai matematika, baik itu kepandaian apapun. Contohnya ketika kamu pintar dalam membuat puisi, mungkin orang lain tidak bisa, tidak mengerti bagaimana cara membuat puisi. Nah, kamu yang sudah Tuhan berikan talenta, kalian memiliki kelebihan, kalian bisa mengajarkan kepada orang-orang lain. Ketika kamu mendapatkan sesuatu hal dari Tuhan, baik itu talenta, ketika kalian menari, kalian bisa mengajarkan kepada sesama kalian. Ketika kalian pintar dalam hal dance, kalian bisa ajarkan kepada mereka. Jadi untuk memberikan atau menjadi berkat bagi sesama itu tidak perlu kita memberi berkat yang sesuatu hal atau barang yang mahal atau yang mewah. Kita bisa menjadi berkat bagi mereka dalam kehidupan sehari-hari. Ketika orang lain tidak bisa atau ketika orang lain butuh bantuan, kita bisa bantu mereka. Jadi kita bisa memberkati mereka lewat apa yang kita miliki, baik itu talenta, bahkan untuk melakukan sesuatu hal yang ketika orang lain sedang mengalami kesedihan, kalian bisa menjadi penghibur bagi mereka, menolong mereka untuk mengatasi kesulitan. Itu kita bisa menjadi berkat bagi mereka. Kita dapat menyaksikan tentang kasih Tuhan kepada kita. Kita berikan semangat, kita berikan dorongan kepada mereka agar mereka bisa menjadi orang yang lebih tegar. Contohnya begitu ya, enak-enak ya. Jadi untuk menjadi berkat itu dari talenta yang kita miliki. Menjadi berkat dengan cara berdoa. Bagaimana bisa menjadi berkat dengan cara berdoa? Apakah hanya dengan berdoa kita bisa menjadi berkat? Oh, tentu saja. Ketika kita tidak bisa membantu orang lain yang membutuhkan bantuan atau pertolongan, kita berdoa kepada Tuhan dengan kesungguhan hati, dengan kerendahan hati, maka Tuhan akan memberikan orang lain untuk memberkati orang yang kita doakan.
Jadi kita sebagai penyalur berkat, ketika kita tidak bisa memberkati secara langsung, kita berdoa untuk orang yang membutuhkan pertolongan, dan Tuhan akan memberikan orang lain untuk menolong orang tersebut. Nah, itulah yang namanya kuasa doa ya Nak ya. Jadi kita bisa menjadi berkat dengan cara berdoa. Jadi bukan hal yang sangat susah untuk memberkati orang lain. Memberkati orang lain seperti Miss tadi sudah katakan, bukan hanya berupa materi atau sesuatu hal yang berharga dalam diri kita. Kita memberkati mereka dengan uang, dengan apapun itu, boleh. Ketika kita memang ingin memberi dari dalam hati, bukan karena paksaan, bukan karena ingin dilihat orang, wow, kamu hebat ya, bisa memberkati mereka dengan hal seperti ini. Tidak ya Nak ya. Tetapi kita mau memberkati orang lain itu tulus dari hati kita, baik itu dari materi, dari perbuatan yang akan kita berikan kepada mereka. Kita bisa menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan satu hal, kita pun harus bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Contohnya yang paling dekat dengan kita adalah keluarga. Kita bisa menjadi berkat bagi mereka dengan cara membantu orang tua, menolong kakak, menolong adik, atau membantu ayah untuk meringankan pekerjaan yang ada di rumah. Jadi jadilah berkat bagi sekitar kita, menjadi berkat bagi sesama. Ketika kita melihat ada sesuatu musibah, kita bisa menjadi berkat bagi mereka. Contohnya, Miss, aku nggak punya apa-apa yang bisa aku berikan kepada mereka. Mungkin kamu punya baju yang bisa layak pakai, masih bisa didonasikan, atau baju yang masih bagus, yang tidak terpakai, atau yang jarang dipakai, atau yang sudah kekecilan. Miss yakin orang di luar sana ketika mereka mau membeli baju yang bagus, mereka tidak mampu. Oleh sebab itu kita bisa memberikan apa yang kita miliki, mungkin yang sudah tidak terpakai, yang memang benar-benar masih layak untuk dipakai, itu diberikan kepada orang yang membutuhkan di luar sana. Kalau kita lihat bahwa di luar sana banyak orang yang membutuhkan pakaian, makanan, bahkan obat-obatan, mereka sangat membutuhkan itu. Nah, kita yang berkecukupan, lebih dari cukup yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita, kita bagikan kepada mereka agar kita bisa menjadi berkat bagi sesama kita. Kesimpulan dari pembelajaran ini adalah sebagai remaja yang takut akan Tuhan, yang sudah diberkati setiap hari, kita dipanggil untuk bersedia menjadi berkat dan menggunakan talenta kita untuk menolong sesama. Oleh sebab itu, kita yang sudah Tuhan panggil, kita harus bisa menjadi berkat bagi mereka. Tetap semangat, kita akan bertemu lagi di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Nah anak-anak, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Kiranya apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat kita pahami dan dapat kita mengerti, serta dapat kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetap semangat, tetap sukacita, dan selalu jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.